Oh ya Bu, Mas Andi di mana? Mama Anjing, dari tadi siang. Gimana kabar suami kamu? Ya gitulah Bu. Coba aku dulu nikah sama Mas Andi ya Bu. Soalnya beda. Mas Egi suka marah-marah. Kamu tuh kenapa sih? Malah marah-marah. Ada teman aku juga. Alasan aja. Kamu kan anaknya, masa nggak bisa sih? Terus aja Mas curiga sama aku. Terus salahin si Andi. Mendingan ya Mas, aku dulu nikahnya sama Andi. Dulu kamu nikah sama aku karena aku juragan. Karena aku udah kayak gini, kamu banding-bandingin aku sama mantan kamu si Andi. Karena lu udah tahu yang bakal gua bahas adalah tentang lu yang udah selingkuh sama istri gua. Tahan dulu. Egi. Pada hari Selasa telah terjadi peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan satu orang menghembuskan nafas terakhirnya di daerah Tuban. Bukan hanya itu, terdapat satu orang lainnya yang juga menjadi korban dan mengalami luka yang cukup serius pada saat peristiwa kejahatan itu terjadi. Setelah korban dilarikan ke rumah sakit dan dilakukan otopsi, korban diketahui sebelumnya mengalami kekerasan hingga akhirnya kehilangan nyawa. Apa motif pembunuhan tersebut hingga korban meninggal dengan tragis seperti itu? Apakah karena asmara, dendam, harta, apa hanya sekedar perampokan biasa? Nah, kalah lagi lu kan. Kenapa ya gua kalah mulu ya? Lu pakai pelet ya? Nah. Sering membawa teman ke rumahnya, tak jarang Indah kerap kesal atas sikap Egi suaminya yang selalu menghabiskan waktu dengan Dimas temannya hingga larut malam. Bukan hanya itu, hal tersebut membuat Egi lebih memilih untuk bersenang-senang dengan temannya dibandingkan menghabiskan waktunya dengan Indah istrinya sendiri. Mas Egi. Kamu kenapa? Kok marah-marah sih? Nggak baik kalau marah-marah berkurang kecantikannya. Apalagi Mbak Indah kan masih cantik, masih muda. Nggak baik tau. Mas, ini kan bedak aku. Kenapa kamu mainin kayak gini sih Mas? Ya, balik dulu ya. Kamu tuh kenapa sih? Malah marah-marah. Ada teman aku juga. Kamu yang kenapa Mas? Malam-malam kayak gini asik-asikan sama teman kamu? Hah? Kamu nggak ngeliat jam apa Mas? Orang juga udah malam itu mau istirahat Mas. Dah. Aku tuh cuma butuh hiburan. Kamu tahu kan, usaha empang mas lagi gak bener. Kamu ngerti dong, bukannya malah marah-marah di depan teman aku. Malu-maluin aja kamu. Kok jadi kamu sih Mas yang marah-marah kayak gini? Ya iyalah, aku stres pikiran empang. Apa ya tahu? Ih, bukannya diberesin, malah aku yang beresin. Semenjak kondisi empang Egi yang sedang mengalami masalah, membuat keadaan rumah tangga Indah dan Egi sering terjadi percekcokan. Dan Indah kerap kali menegurnya. Dah, minta uang dong buat beli pakan ikan. Minta? Beli pakan ikan aja kamu minta sama aku Mas? Mempunyai istri berpenghasilan dari toko obat, Egi kadang meminta uang kepada Indah untuk kebutuhan empangnya. Tidak hanya itu, Egi tentu tidak khawatir atas kebutuhan rumah tangganya. Itu cuma alasan kamu aja kan Mas? Untuk beli ini, beli itu. Kalau usaha ikan aku lancar, aku juga bakal ngasih kamu uang. Bukan juga gitu Mas, kamu aja yang males ngerawat empangnya. Di toko aku juga lagi sepi Mas. Kalau uangnya kamu pakai terus toko aku gimana jalannya? Udahlah. Sana. Ayo, cepetan. Tutup. Makanannya udah kamu siapin? Ya udah aku pindahin ke bang. Ya udah. Lah, kok pada mati sih? Ya Mas, kok ikannya pada kayak gini sih Mas? Mati kayak gini? Sudah jatuh, tertimpa tangga. Itulah yang mungkin sedang dialami Egi saat itu. Setelah mengalami masalah di empang, Egi harus menerima masalah lagi dengan ikan-ikannya yang ada di empangnya. Kamu sih nggak bisa ngurusnya. Ah, udahlah, dasar ikan busuk. Mas, tunggu Mas. Mas, kamu yang salah tapi nyalain ikannya. Coba kamu rajin ngontrol empangnya, ikannya, pangannya. Pasti nggak jadi kayak gini kan Mas? Kamu tuh ya, bukannya kasih semangat sama suami, malah nyeramahin. Udahlah, mending kamu pergi ke toko sendiri aja. Mas, aku jalan kaki sendiri sih Mas. Kamu gak lihat aku lagi ngapain? Yaudah aku jalan Mas. Assalamualaikum. Salam. Andi merupakan seorang pemuda di kampungnya dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hal tersebut dikarenakan kondisi ibunya yang masih sakit hingga membuat Andi harus mengurus ibunya seorang diri. Kepala ibu sakit, Mas. Ibu sakit kepala. Andi beli obat ya? Iya boleh, tapi kamu jangan lama-lama ya Mas. Iya, nggak akan lama kok Bu. Cuman ke toko obatnya Indah. Kamu hati-hati ya Mas. Iya Bu, Ibu istirahat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
pernah menjalin asmara saat Indah dan Egy masih duduk di bangku SMA. Andi sudah biasa menceritakan keluh kesah tentang ibunya kepada Indah. Meskipun begitu, Indah tidak keberatan dengan statusnya yang sudah bersuami. Kamu ngapain kesini? Aku mau beli obat nih buat ibu. Ibu kamu kenapa, Andi? Penyakit gulanya masih? Iya, ibu masih sakit gula. Terus tadi pagi habis sarapan, ibu sakit kepala. Makanya aku beli di sini. Ya ampun, Di, kasihan banget ibu kamu. Padahal sakitnya udah lama ya. Ya udah, tunggu sebentar ya, aku cariin obatnya. Andi. Oh iya, tadi pagi kamu jalan kaki ke sini. Iya, Andi, aku barusan aja dari empangnya Mas Egy. Kasihan Mas Egy, empangnya lagi gak bagus. Kamu jalan kaki, kan lumayan jauh. Gak apa-apa, Andi, udah biasa. Sekalian olahraga. Kasihan tuh kamu keringetan. Oh iya, ini berapa ya? 5.000. Kamu habis ini mau langsung pulang? Iya, kasihan ibu tinggal di rumah. Ya udah, cepet, Andi. Aku pulang dulu ya. Ya udah, aku salamnya sama ibu kamu, semoga cepat sembuh. Nanti aku sampein ke ibu. Ya. Kasihan dah ya. Ya, hati-hati, Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ikan pada mati. Dapat duit nih. Gimana ya? Nih empang biar ramai kayak kemarin. Udah dikasih apa aja masih tetap begini. Malah makin parah. Beda sama empang sebelah. Rasanya empang sebelah biasa-biasa aja. Kenapa yang ini mati semua? Kalau gini terus, makan pakai apa coba? Wih terus setiap hari. Ikan pada mati. Udahlah, jemput si Indah dulu. Andi mulai gelisah karena ibunya sudah cukup lama mengidap penyakit, namun belum juga ada tanda yang menunjukkan kalau kondisinya membaik. Sehingga Andi kebingungan untuk membawa ibunya ke rumah sakit karena permasalahan ekonomi. Sian, ibu masih terbaring di atas kasur. Dari mana aku dapetin uang untuk biaya berobat ibu ya? Kalau aku pinjam uang ke Indah, dia pun usahanya sedang tidak lancar. Suaminya pun begitu, nggak baik. Nanti Indah malah dimarahi sama suaminya kalau aku minjem duitnya. Mas, tadi gimana di empang? Udah nggak ada ikan yang mati lagi kan? Ya lumayan, cuma 2 yang mati. Kepedulian Indah kepada Andi sering disalahartikan Egy sebagai seorang suami. Egy tidak menyukai sikap yang Indah tunjukkan kepada Andi dan ibunya, dan itu membuat Egy cemburu serta menjadi perdebatan di antara keduanya. Oh ya Mas, barusan aja si Andi cerita kalau ibunya masuk rumah sakit. Padahal kan mereka cuma hidup berdua. Kasian ya Mas. Kamu tuh ya, lagi midit aku aja, masih sempat-sempatnya mikir si Andi. Kamu tuh ingat. Mas, apa salahnya sih kita peduli sama mereka, Mas? Ngapain kita peduli sama mereka? Emangnya mereka pernah peduli sama kita, ha? Mas, tapi bukan itu maksud aku. Udahlah. Jangan-jangan kamu masih punya hati sama si Andi. Enggak, Mas. Itu nggak benar. Andi kerap kali memikirkan soal Indah. Terlebih, Indah masih peduli kepada ibunya. Dan Andi berharap mempunyai seorang istri agar tidak merasa kesepian. Coba Indah bisa jadi bini gue ya. Gak akan gue keteteran begini ngurus ibu. Gue bisa bahagia, Indah bisa ngertiin gue. Ngapain gue mikirin dia? Dia kan bini orang. Kondisi empang Egy yang sedang tidak baik semakin menjadi perdebatan Indah dengan Egy yang akhirnya membuat resah keadaan rumah. Usaha Egy agar mendapatkan uang untuk empangnya terus ia lakukan dengan memaksa Indah meminjam uang kepada orang tua Indah. Buat kebutuhan kamu. Tapi bukan dengan cara pinjam sama orang tua aku juga. Kamu usaha dong, Mas. Ih, berisik banget sih kamu. Pokoknya sekarang kamu hubungi orang tua kamu minjam uang. Indah, gimana? Kamu udah hubungin orang tua kamu masalah yang aku minjem uang itu? Kemarin kan aku udah bilang, Mas. Aku terus? mana berani minjem uang sama mereka. Nanti apa Kak coba kata mereka? Kamu tuh mau bantu aku nggak sih? Mas, aku tuh mau bantu kamu. Tapi bukan dengan pinjem uang sama mereka gitu, Mas. Alasan aja. Kamu kan anaknya, masa nggak bisa sih? Kamu ngertiin aku dong, Mas. Bapak dan Ibu di kampung kan punya kebutuhan. Lagi pula kita juga udah lama nggak ngirim mereka uang, Mas. Nah, udahlah, malas aku di rumah. Empang aja. Bu, hati-hati Bu ya. Meskipun Andi tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi Andi selalu berusaha agar ia mendapatkan uang demi kesembuhan ibunya. Andi yakin ia akan mendapatkan uang dari hasil tangkapannya memancing ikan di empang yang tidak jauh dari rumahnya. Kamu mau kemana? Andi sekarang mau pergi ke empang Bu. Andi mau mancing ikan. Lumayan tangkapannya bisa dijual kembali jadi uang Bu. Kamu pulangnya kapan, Mas? Paling sore atau malam Bu. Ibu jangan kemana-mana ya. Makanan sama obat ada di samping ibu. Doakan Andi ya Bu, biar tangkapan ikannya tuh banyak. Ibu pasti doakan. Semoga lancar ya, Mas. Kalau gitu, Andi berangkat ya Bu ya. Mas Egy butuh uang.
Tapi aku harus cari kemana lagi ya? Apa aku jual aja ya perhiasan ini? Daripada nanti aku kena marah sama ibu dan bapak kalau minjem sama mereka. Terus Mas Egy disalahin lagi. Indah mencari cara agar ia tidak meminjam uang kepada orang tuanya. Maka dengan terpaksa, Indah harus menjual barang pemberian suami agar dapat membantu usaha empang suaminya. Udahlah, aku ambil aja. Semoga aku bisa ganti perhiasan ini. Biar Mas Egy gak marah sama aku. Dimas sebagai teman dekat Egy cukup mengerti permasalahan yang menimpa temannya itu. Egy selalu menceritakan apa yang sedang dialaminya, termasuk rumah tangganya kepada Dimas. Gua tuh sebenarnya lagi malas datang ke sini. Kok bisa males? Bukannya kalau ke empang lebih asik, bisa ngeliatin ikan-ikan? Ngeledek ya. Nih, lihat di empang. Ada ikan nggak? Nggak ada. Bukan begitu maksudnya. Lu ada masalah apa sama istri lu? Iya cerita. Gue tuh kesel sama si Indah semalam. Gue mau pinjam duit sama dia, malah nggak dikasih. Dia malah bahas si Andi sama ibunya. Kesel gue. Tapi bukannya mereka pernah pacaran? Iya sih, tapi kan dia udah nikah sama gue sekarang. Nah, atau jangan-jangan mereka saling... Jangan-jangan apa? Saling sayang lagi. Nah, habis lu. Masa iya sih? Tapi gue juga punya pikiran kayak gitu. Tapi masa iya mereka saling sayang? Nggak mungkin si Indah ceritain si Andi sama lu kalau mereka nggak saling sayang. Iya juga sih. Ngapain ya? Apa mungkin si Andi sama si Indah tuh masih saling sayang? Iya. Gimana ya? Udahlah, pusing. Ini main catur aja. Yaudah. Lu sih kesel-kesel mulu. Empang pusing, istri pusing. Hari ini kita harus puas-puasin nih main catur di sini. Gua lagi pusing, diajak main catur. Tiap hari pusing terus. Itu Andi. Paling juga mau mancing dia. Andi, sini gabung sama kita main catur. Apain lu mancing? Iya mas, silakan aja. Saya mau mancing. Mumpung cuacanya bagus. Sana ikannya kecil-kecil. Udah sini yuk. Iya nggak apa-apa mas, saya di situ aja. Semoga aja ikannya banyak. Alah udah, biarin aja. Ngapain juga ngajakin dia. Lanjut aja main. Parah itu orang ya. Diajakin gabung kagak mau. Alhamdulillah, uang sekarang udah cukup untuk bantu Mas Egy. Sebelum pergi ke tempat makan, aku mau jenguk ibunya Mas Andi dulu kali ya. Si Pak. Ya Neng, berapa kilo? 1 aja. 1 kilo. 1 kilo ya? Jeruk. Sisanya jeruk. Ya. Ya, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah dapat banyak. Kalah lagi. Mas Egy, saya pamit dulu ya. Iya. Balik sana. Ganggu aja. Andi menyayangkan kenapa Indah mempunyai suami seperti Egy. Di mata Andi, Egy tidak pantas menjadi suaminya Indah karena Indah sering mengeluhkan soal suaminya itu kepada Andi. Oh ya Bu, aku bawa buah-buahan. Tunggu sebentar ya, aku toiletin dulu. Indah yang tetap masih peduli kepada ibunya Andi, tidak segan untuk datang dan menjenguk ibunya Andi. Karena dengan Indah menjenguk ibunya Andi, Indah merasa tenang juga senang. Ibunya Andi masih sama pedulinya seperti Andi. Ibu udah makan, Bu? Ibu sudah makan. Syukurlah, Bu. Oh ya, Bu, Mas Andi di mana? Memancing. Dari tadi siang, Andi pergi ke empang. Berarti Ibu dari tadi sendirian dong, Bu. Gak apa-apa, Konda. Ibu kan gak kemana-mana. Gimana kabar suami kamu? Ya, gitulah, Bu. Kamu harus menjalaninya dengan ikhlas. Coba aku dulu nikah sama Mas Andi ya, Bu. Soalnya beda. Mas Egy suka marah-marah. Jodoh itu sudah ada yang mengatur, nak. Ya, Bu. Makasih. Kayaknya aku nggak bisa lama-lama deh, Bu, di sini. Aku harus buru-buru pulang. Loh, cuma sebentar. Karena dia belum pulang. Takutnya Mas Egy udah pulang lagi. Ya udah, kamu hati-hati ya, nak. Aku pamit ya, Bu. Aku pamit. Iya, hati-hati aja. Iya, Bu. Ibu Leli merasa bahagia melihat Andi putranya yang dengan tulus merawat dirinya dan selalu berharap dirinya sehat kembali. Hasil tangkapan sekarang tuh bagus. Alhamdulillah, dapat berapa, Mas? Ya lumayan Bu, cukup buat ibu pergi ke rumah sakit. Makasih ya, nak. Iya, Bu. Kamu masih mau merawat ibu. Oh iya, tadi Indah datang ke sini. Indah bawain buah-buahan buat ibu. Gak usah ngomongin Indah deh Bu, ibu kan lagi sakit. Ya. Mending ibu masuk aja ya. Diminum, Mas, kopinya. Iya. Oh ya, Mas, tadi barusan aja aku jenguk ini ibunya si Andi. Apa kamu bilang? Kamu jenguk ibunya si Andi? Sebenarnya kamu ada apa sih sama si Andi, ha? Lagian si Andi juga di pemancingan kok. Udahlah, kamu tuh ngapain sih ke rumah si Andi? Udahlah, Mas, aku nggak mau ribut sama kamu. Kenapa? Karena kamu udah ngerasa kalau kamu selingkuh. Iya. Mas, kamu berisik ya. Indah, kamu tuh peduli apa sih sama mereka? Mas, mereka juga masih peduli sama aku, Mas. Beda sama kamu yang nggak peduli sama istri. Kerjanya marah-marah aja. Jangan-jangan kamu ada main sama si Andi ya? Cukup!
Indah, mau kemana kamu? Indah semakin kesal karena apa yang telah ia lakukan untuk membantu usaha empang suaminya malah disepelekan oleh Egy. Kok segini sih? Ya cuma segitu mas yang bisa aku bantu buat kamu. Jangan-jangan kamu kasih sisanya buat ibunya si Andi kan? Mas, kenapa sih aku selalu salah di mata kamu? Aku juga butuh modal mas untuk usaha aku. Apa-apa selalu dikaitkan dengan Andi. Memang kamu pernah lihat aku jalan sama si Andi? Hah? Enggak kan? Yang jelas ya mas, Mas Andi jauh lebih baik dibanding kamu. Oh, jadi gitu. Ya udah, terserah. Mas! Oh Bu, nanti kalau ada Indah ke rumah, Ibu suruh jangan sering datang ke sini ya. Emangnya kenapa? Suaminya itu loh Bu, kasihan Indahnya. Oh iya, Ibu mengerti. Ya udah deh, nanti aku yang akan bilang ke Indah ya. Sekarang Ibu istirahat, besok Andi anterin ya. Hati-hati Bu. Astagfirullah, Mas Egy, kenapa tidur di sini? Mas Egy bangun. Kamu nggak pergi ke Empang? Ah, nanti aja, aku masih ngantuk. Lebih baik kamu anterin aku yuk ke toko. Kamu nggak lihat? Aku lagi tidur. Ini udah siang loh, Mas. Kamu kan bisa pakai ojek. Manja banget sih. Mas, masa aku pergi sendirian sih, Mas? Ya udah, aku pergi dulu ya, Mas. Assalamualaikum. Salam. Andi, kamu beli obat lagi? Enggak ada, aku harus nganterin Ibu dari rumah sakit. Loh, sekarang ibu kamu mana? Ibu harus dirawat, makanya aku pulang dulu ke rumah. Seriusan ibu kamu dirawat? Padahal baru aja kemarin aku main ke rumah kamu, Londi. Iya, gini dah. Ibu kemarin cerita, makanya kebetulan juga aku mau ngomong sama kamu. Memang ibu kamu cerita apa? Mendingan, kamu jangan sering-seringnya tengokin ibu aku. Aku khawatir suami kamu tuh mikir yang enggak sama aku. Kok kamu ngomong kayak gitu, Cindy? Justru kalau aku ketemu kamu dan ibu kamu, aku merasa diperhatiin, Di. Beda sama suami aku, yang sama sekali nggak pernah peduli sama aku. Kamu ngertiin aku, gimana sikap suami kamu itu ke aku. Di, tapi maksud aku bukan kayak gitu. Kamu bisa ngertiin aku kan? Iya, Andi. Yaudah deh, aku pulang dulu ya. Ya udah, hati-hati. Salam ya buat ibu kamu. Semoga cepat sembuh. Emangnya ada masalah apa lagi sih sama Indah? Masa kemarin dia main ke rumah si Andi, jenguk ibunya segala lagi. Apa-apa kali cuman jenguk doang. Ya tapi kan sama aja. Si Indah tuh sering cerita tentang si Andi ke gua. Kalau lu memang belum pernah ngeliat mereka berdua, lu jangan salah sangka dulu. Ya emang sih, gua tuh belum pernah ngeliat mereka berdua atau ngapain kek. Tetap aja kan. Gua nggak bisa lama nih kayaknya. Kemana lu? Gua mau pulang. Yaudah, hati-hati ya. Yuk. Udah malam, aku harus cepet-cepet pulang nih. Andi. Indah, mau kemana kamu? Mau pulang, Mas. Udah malam. Aku anterin aja ya. Gak usah, Mas. Aku naik ojek aja. Gak apa-apa. Ini sama aku, sekalian pulang juga. Beneran, Mas. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya udah, kamu aja. Hati ya. Dimas yang malam itu sedang berjalan kaki menuju rumahnya tanpa disengaja memergoki Indah bersama seorang laki-laki. Kejadian malam itu pun menjadi buah bibir untuk Egy. Besok aja gue kasih tahu sama Egy. Makasih ya, Mas. Sudah nganterin aku pulang. Iya, sama-sama. Ya udah, kalau gitu aku langsung pulang ya. Iya, Mas. Mas, sebelumnya aku minta maaf ya atas semuanya. Iya, nggak apa-apa Bunda. Ya udah, kamu masuk sana. Ya, Mas. Hati-hati di jalan ya. Salam buat ibu kamu. Iya, nanti aku sampein ke ibu ya. Mari Indah. Ya, hati-hati. Dari mana kamu? Indah mengelak kalau dirinya tidak ada hubungan asmara dengan Andi. Namun Egy sudah tidak mempercayai apapun yang dikatakan oleh Indah. Kamu jemput aku lah, Mas. Tapi pasti kamu asik-asikan kan sama teman kamu? Buktinya di depan ada 2 gelas kopi. Ya kan, Mas? Emang kenapa kalau ada teman aku, ha? Kamu pulang jam segini, pasti baru jengukin ibunya si Andi, kan? Terus aja, Mas, curiga sama aku. Terus salahin si Andi. Mendingan ya, Mas, aku dulu nikahnya sama Andi. Aku nikah sama kamu itu teka dan batin, Mas. Dasar nggak tahu diri kamu, Anda. Dulu kamu nikah sama aku karena aku juragan. Sekarang aku udah kayak gini, kamu banding-bandingin aku sama mantan kamu, si Andi. Mas, kamu itu yang nggak tahu diri. Tapi kamu hanya aja yang kurang ajar, Mas. Diam kamu. Semenjak aku gini, udah berani ngelawan sama suami. Kondisi kamu kayak gini aja, aku masih ada di samping kamu. Diam kamu. Ya, jaket aku mana? Oh, kemarin baru aku cuci. Ada di mana, Mas? Egy sudah semakin yakin kalau Indah memang berselingkuh dengan mantan kekasihnya. Hal tersebut diperkuat saat Egy akhirnya mengetahui barang pemberiannya Indah jual tanpa sepengetahuan Egy. Perhiasannya mana? Ada aku, Mas. Kamu kemanain perhiasannya? Kamu jual? Mas, nanti aku ganti. Oke, Mas. Ganti? Berarti kamu jual? Enggak, Mas. Bukan kayak gitu. Kurang ajar banget. Aku beliin perhiasan buat kamu, malah kamu jual. Enggak kayak gitu. Aku jelasin ya, Mas. Ah, udahlah. Aku malas dengar alasan dari kamu. Mas, dengan penjelasin aku dulu. Jangan pergi, Mas.
Mas Egi tunggu, Mas. Apalagi, ha? Aku jual perhiasan itu juga untuk bantu usaha kamu kan, Mas? Alah, paling kamu pakai buat biaya pengobatan ibunya si Andi kan? Dengerin aku dulu. Ah, malas ngomong sama kamu tuh. Mas, tunggu, Mas. Dengerin penjelasan aku. Mas Egi. Datang-datang kalau udah kesel aja. Gua lagi kesel sama si Indah. Masalah Andi lagi. Bukan, si Indah. Masa dia jual perhiasan yang gua kasih? Gimana gua nggak kesel lah? Udah, lu duduk aja di sini kita ngomong. Masuk ya. Indah, kamu kok jalan kaki? Iya, kamu mau kemana, Di? Aku mau ke rumah sakit jemput ibu. Sekarang kan dia udah boleh pulang. Syukurlah. Ya udah kamu duluan aja ke sana. Kamu kok kayak kesel gitu? Habis ribet ya sama Segi? Ya gitulah, Di, udah biasa. Mau sekalian aku anterin ke toko? Nggak usah, Di, bentar lagi kan nyampe. Ya udah, aku jalan dulu ya. Oh ya, Di, boleh nggak aku nanti nengokin ibu kamu? Tapi kalau ya nggak boleh, ya aku nggak akan main ke sana. Boleh aja sih, aku datang ke rumah. Cuman ajak suami kamu ya, aku takut salah paham. Ya, Aku jalan dulu ya. hati-hati ya. Dipakai istri lu kali buat bantu Andi. Jangan-jangan istri lu selingkuh. Secara kan istri lu masih muda. Ah, ngawur aja lu ya. Semalam nih ya, gue lihat istri lu dibonceng sama laki-laki. Iya, itu tukang ojek. Dimas mengambil kesempatan di tengah permasalahan keluarga yang sedang dihadapi oleh Egi. Dimas pun memperkeruh suasana kalau Indah memang mempunyai pria idaman lain. Egi semakin panas dan tidak bisa menahan amarahnya lagi kepada Andi. Lu mau ikut gua nggak? Kita ke si Andi. Seru nih kalau udah Egi kayak gini. Ya udah cepetan. Gua samperin dia biar nggak ada urusan lagi sama istri gua. Ibu duduk di sini dulu ya. Iya, Mas. Gimana ibu, udah enakan? Sudah agak mendingan, Mas. Sakit kepalanya gimana ibu? Sudah ada ringan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah, masuk dah. Gimana sekarang kabar ibu? Alhamdulillah, udah agak mendingan deh. Syukurlah. Mana suami kamu? Oh, Mas Egi masih ada di Empang. Bukannya Andi sudah bilang kalau ke rumah sini itu sama suami kamu. Iya, Bu. Yaudah bu, mending ibu istirahat aja di dalam. Biar aku aja yang nganter ibu ke dalam. Nih, aku sekarang bawa mangga. Lebih baik kamu bawa piring sama pisau. Oke? Iya. Hati-hati dalam dulu ya. Iya. Mas. Hati-hati, Bu. Iya, Indah. Bentar, tarik dulu kursi. Syukurlah ibu sekarang udah sehat. Alhamdulillah, Indah. Berkat Andi. Bu, Iya. sebentar ya. Aku mau ke dalam dulu ngambil pisau sama mangga. Boleh, Mas. Aku kangen sama ibu. Udah lama banget aku gak ketemu sama ibu. Padahal dulu bisa sama-sama Andi. Iya. Aku jadi Bu, mau mangganya? Boleh, Mas. kata Suapin ya. Gimana? berarti ibu udah sehatan. Indah, gimana ya Pak suami kamu? Ya gitulah Mas Egi jadi males-malesan. Padahal aku udah ngasih uang untuk modal usaha dia kan. Sabar ya, Indah. Ya mungkin kurang rajin perawatan aja empangnya Mas Egi gitu. Ya benar itu Mas. Apalagi kalau teman-temannya udah main ke rumah. Dia jadi males banget. Sabar ya, Indah. Iya Bu, udah biasa. Woi, Andi! Woi, keluar, woi! Woi! Andi, keluar! Woi, keluar! Lu gak berani, woi! Kalau lu masih pengecut, lu bawa ibu lu keluar sini! Andi dan ibunya kaget. Begitu juga dengan Indah saat mengetahui Egi dan Dimas berada di depan rumahnya Andi, memanggilnya dengan suara yang lantang. Hal tersebut mengganggu ibunya Andi yang baru saja pulang dari rumah sakit. Sini sama suami kamu. Kamu jagain ibu ya. Mas, Egi dan Dimas semakin sengaja memanggil Andi, bahkan mengejeknya dan menyinggung perasaan Andi. Apa kalian gak bisa bertahu dengan sopan? Keluar juga lo ya nama Mami, ha? Andi pun terpancing atas sikap Egi dan Dimas yang cukup Kalau kalian punya keterlaluan. masalah, itu diselesaikan baik-baik. Kamu jangan libatin Andi dalam rumah tangga kamu, Indah. Nah, tentang lo yang udah selingkuh sama istri gua. Apa lo? Tanda lo! Andi pun tidak menunggu waktu lama, akhirnya Andi gelap mata dan menghabisi Egi saat itu juga. Mengetahui temannya sudah tidak sadarkan diri, Dimas pun melarikan diri karena tidak ingin mengalami hal serupa seperti Egi temannya. Motif pembunuhan tersebut diduga dilatar belakangi karena tersangka tidak terima atas tuduhan dari salah satu korban berinisial S bahwa dirinya mempunyai hubungan asmara dengan istri korban. Tersangka berinisial AR berhasil dibekuk oleh polisi tidak lama setelah kejadian. Polisi berhasil menyita barang bukti berupa sebilah pisau, 3 buah mangga, dan jaring ikan. AKBP Guru Arif Darmawan, Kapolres Tuban mengatakan AR dijerat pasal 338 sub 351 ayat 2 dan 3 KUHP berisi pasal pembunuhan serta penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman 15 tahun penjara. Berpikir positif akan membuat Anda melakukan segala sesuatu lebih baik daripada berpikir negatif.